I'ma be rich. This is Imohim, and this is basically the package that it would come in. Give you an overview of the development. Oke, selamat siang Atomian, apa kabar? Baik, perkenalkan nama saya Sylvia Sulaiman, saya Diamond Master dari Bandung. Saya asli orang Palembang, tapi saya lamanya tuh di Jakarta Bapak dan Ibu. Tapi 2 tahun yang lalu saya dibawa Tuhan ke Bandung dan ternyata saya tahu kenapa saya harus di Bandung. Karena Tuhan kasih saya bisnis Atomi di kota ini Bapak dan Ibu. What's up everyone? Hope you're doing well. Glad to be back here in Korea. Had a wonderful time touring. If I saw you in London and if I saw you in Germany and all the other places that we were able to go this time, hello. It was a great time. Dan Ibu sudah diajakin temennya dari pagi dong, ditelepon, di mana? Udah di mana? Udah di mana? Udah di... Nah Bapak dan Ibu, Anda harus berterima kasih sekali kepada teman Anda itu. Kenapa? Karena apa yang saya akan jelaskan dalam 20-30 menit ke depan akan mengubah hidup Bapak dan Ibu. Nah, Oke, Bapak dan Ibu, waktu sejak saya kecil gitu ya, Papa Mama saya selalu mengajarkan kepada saya bahwa saya perlu punya bisnis. Ya, kenapa? Nggak tahu ya, mungkin karena keluarga saya banyak yang berbisnis gitu ya. Jadi kesannya itu kalau bisa punya bisnis sendiri itu baru sukses Bapak dan Ibu. Tetapi sejak saya muda, saya sempat menjalani profesi, saya sempat bekerja sebagai seorang auditor, ya saya sempat bekerja sebagai seorang accountant, dan akhirnya saya baru memulai bisnis sendiri. Nah, tapi Bapak dan Ibu, selama saya menjalankan bisnis sendiri, ya saya baru menyadari bahwa ternyata memiliki bisnis tidak segampang yang saya bayangkan. Kenapa? Ya contohnya, satu, saya pernah punya bisnis menjual barang online kebutuhan anak-anak gitu ya. Enak gak? Enak waktu itu. Tahun 2006 saya jualan di Facebook, wah laris banget Bapak dan Ibu. Ya saya satu hari bisa kirim 100 paket. Ya, happy gak? Happy sih, tapi stres sekali Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena pada saat itu saya punya pegawai banyak, yang kirim barang juga banyak yang salah, dan masalahnya apa Bapak dan Ibu? Namanya ibu-ibu pelanggan saya, selisih 100 perak aja pindah tempat. Sudah, jangan senyum-senyum, Anda itu kan suka begitu ya. Pindah dikit, beda dikit, pindah. Ya, jadi lama-lama saya merasa persaingannya semakin berat, akhirnya saya tutup Bapak dan Ibu bisnis online-nya. Lalu saya coba bisnis apa lagi? Terakhir saya coba di bisnis interior. Ya, orang bilang, wah enak dong Sil jadi kontraktor interior. Enak sih orang lihatnya Bapak dan Ibu. Ada yang di sini kontraktor interior? Ada? Nggak ada ya? Orang Bandung bangun rumah pakai apa ini? Ya, nah saya dulu bergerak di bidang kontraktor interior Bapak dan Ibu. Enak, iya, tapi nggak enaknya lebih banyak Bapak dan Ibu. Kenapa? Ya karena komplainannya nggak habis-habis Bapak dan Ibu ya. Terus habis tuh mau memperlebar usaha tuh susah sekali. Ya saya nggak bisa maku, nggak bisa malu, nggak bisa ngebor. Jadi setiap kali saya mau mengerjakan lemari atau apa yang rusak, saya harus memohon-mohon kepada tukangnya, Pak tolong dong Pak diberesin tuh customernya. Dan waktu itu rasanya saya lelah sekali Bapak dan Ibu. Nah lalu 2 tahun lalu pada saat saya pindah ke Bandung, ya akhirnya saya jadi dong ibu rumah tangga tulen. Ya 17 tahun kawin gak pernah jadi ibu rumah tangga tulen, dan akhirnya saya jadi ibu rumah tangga tulen Bapak dan Ibu. Kerjaan saya sehari-hari cuma di rumah. Sampai saya bingung mau ngapain lagi Bapak dan Ibu. Ya, nah di saat-saat itulah saya mulai mencari, aduh mau bisnis apa lagi Bapak dan Ibu. Nah masalahnya adalah satu, saya nggak punya teman di Bandung. Ya waktu itu teman saya di Bandung cuma 2 orang Bapak dan Ibu. Yang kedua, saya lagi nggak punya modal. Ya saya waktu itu lagi kena investasi bodong, ada yang senasib. Ya jadi tabungan saya habis semua Bapak dan Ibu. Ya lalu yang ketiga, saya nggak tahu mau jual apa lagi. Nah sempat saya terpikir, apa saya jual kayak teman-teman saya, jual kulineran. Ya masalahnya saya bisa masak, tapi nggak ada yang mau makan Bapak dan Ibu. Jadi nggak mungkin laku ya. Lalu saya pikir lagi, apa saya jadi ini aja deh, saya bisnis jual-jual barang gitu ya. Tapi saya ingat-ingat lagi dulu saya kayak gitu, stok saya banyak banget, saya udah trauma Bapak dan Ibu. Lalu saya pikir lagi, aduh saya bisnis, saya lihat orang-orang jadi YouTuber, kan kayaknya enak tuh ya, banyak duit gitu ya. Tapi saya pikir kalau saya jadi YouTuber yang nonton siapa Bapak dan Ibu? Nah,
di saat-saat itulah ada Atomy Bapak dan Ibu. Nah, saya sudah bertekad waktu saya mencari bisnis, saya mau cari bisnis yang ada passive income-nya. Mengapa? Ya, karena saya melihat banyak orang-orang di sekitar saya, contoh seperti papa mama saya, mereka punya restoran, ya, sukses sih sukses Bapak dan Ibu, tapi papa mama saya nggak bisa libur. Ya, setiap hari harus buka restoran. Ya, kalaupun pergi nih liburan, hati nggak tenang Bapak dan Ibu. Lalu saya lihat teman-teman saya yang berprofesi, ya, memang benar gaji mereka besar, tetapi pada saat mereka pensiun, gaya hidup mereka pun turun Bapak dan Ibu. Nah, di sanalah saya melakukan pencarian, bisnis apa yang bisa memberikan saya passive income. Nah, bisnis yang bisa memberikan kita passive income adalah bisnis bersistem. Apa teman-teman? Bisnis bersistem. Ya, apa sih contoh bisnis bersistem? Ya, misalnya franchise teman-teman. Ya, teman-teman mungkin punya duit, punya ekstra investasi, teman-teman franchise, menikmati passive income. Tapi franchise pun nggak banyak yang benar-benar bisa passive income. Banyak juga yang salah franchise, hilang modalnya. Lalu apalagi teman-teman passive income bisa didapatkan dari pendapatan sewa. Jadi mungkin teman-teman punya aset, ruko, atau tanah, atau rumah yang bisa disewakan, atau punya kos-kosan. Ya, waktu itu kondisi saya nggak mungkin, nggak punya modalnya. Ya, lalu apalagi pendapatan itu juga bisa didapatkan dari royalti. Misalnya teman-teman seorang penyanyi, ya bisa bernyanyi, bisa ada royaltinya, itu juga passive income. Atau apalagi, ya jadi itu jadi YouTuber itu gitu ya. Sekarang kan saya lihat YouTuber gitu ya, kok kayaknya keren banget gitu ya. Mereka juga bisa mendapatkan passive income. Nah, dari semua checklist itu Bapak dan Ibu, kesimpulan saya satu, tidak ada satupun dari passive income itu yang saya bisa kerjakan kecuali melakukan pemasaran jaringan Bapak dan Ibu. Nah, banyak orang itu alergi dengan pemasaran jaringan. Ya, banyak orang alergi dengan, aduh Sil, aku nggak mau menjalankan bisnis MLM. Ya, kalau saya tanya balik, mereka juga bingung jawabannya apa. Sil, aku nggak suka MLM. Saya tanya balik, kenapa lu nggak suka? Nggak suka aja. Lu kok gitu? Nggak bisa begitu Bapak dan Ibu, bener nggak? Apa sih penyebabnya? Dan saya tahu sih sebenarnya kenapa Bapak dan Ibu. Karena banyak perusahaan MLM itu bukan benar-benar MLM. Tapi perusahaan money game yang berkedok MLM Bapak dan Ibu. Sebenarnya Bapak dan Ibu, perusahaan pemasaran jaringan itu perusahaan yang bagus sekali. Mengapa? Karena mereka memotong kompas antara jalur distribusi. Seharusnya kalau Bapak dan Ibu lihat gambar di sana gitu ya, dari supplier menuju konsumen seperti kita, seharusnya melewati dua lagi, benar gak? Ada pedagang grosir, ada pedagang eceran. Tapi karena kita menggunakan konsep pemasaran jaringan Bapak dan Ibu, potong kompas dari supplier langsung ke konsumen. Ada good news, ada bad news Bapak dan Ibu. Mau yang mana dulu? Good news-nya tadi saya sudah bilang, Bapak dan Ibu duduk di atas tambang emas. Ya, Bapak dan Ibu, saya ulang lagi, Anda duduk di atas tambang emas. Mengapa? Karena Atomy Indonesia baru mulai Bapak dan Ibu. Ini baru mulai. Ya, kita nih belum apa-apa. Kenapa? Karena Indonesia besar sekali pasarnya Bapak dan Ibu. Ya, tapi bad news-nya Bapak dan Ibu, Anda harus kerjakan. Hah? Kerjakan Sil, harus dikerjakan. Ya iyalah, ya passive income-nya nanti. Sekarang kerja dulu Bapak dan Ibu. Ya, apa yang Bapak dan Ibu perlu kerjakan, Bapak dan Ibu sharing aja. Apa yang Bapak Ibu dapatkan dari Atomy. Wajah yang sehat, kulit yang cantik. Bapak dan Ibu, itu aja yang kita kerjakan Bapak dan Ibu. Saya memulai bisnis Atomy saya join itu akhir Juli. Ya, tapi 1 bulan saya habiskan dengan galau. Ya, mau jalan gak jalan, mau jalan gak jalan, mau jalan gak jalan, mau jalan gak jalan Bapak Ibu. Saya buang 1,5 bulan cuma dengan merenung. Saya mesti jalanin atau tidak. Mengapa? Karena saya tipenya all out Bapak dan Ibu. Sekali saya sudah putusin jalan, saya pasti jalannya total. Nah, akhirnya Bapak dan Ibu, saya putuskan benar-benar jalan itu sekitar akhir Agustus, awal September Bapak dan Ibu. Saya putuskan, baik Pak, saya jalanin. Dan akhirnya Bapak dan Ibu, saya mulai keluar dari Kota Baru Parahyangan Bapak dan Ibu. Saya itu namanya pendatang baru di Bandung, saya cuma tahu tuh kompleks saya, Kota Baru Parahyangan. Ada yang tahu ya Kota Baru Parahyangan? Cuma taunya situ aja Bapak dan Ibu. Makanya mobil saya kilometernya kecil banget.
Karena mainnya cuma sekolah, rumah, sekolah, rumah, sekolah, rumah. Tapi Bapak dan Ibu, pada saat saya memutuskan saya mau menjalankan Atomi, saya harus keluar dari kompleks saya Bapak dan Ibu. Menyetir ke daerah-daerah nama-nama yang saya nggak pernah tahu sebelumnya Bapak dan Ibu. Saya harus ke Singgasana lah, Cihanjuang lah, Dago lah, nama-nama yang bagi saya tuh, tunggu, saya lihat Google Map dulu Bapak dan Ibu. Tapi Bapak dan Ibu bayangin, sudah saya kerja keras tinggalin anak Bapak dan Ibu, 1 bulan saya dapat berapa? 800.000. Biasanya yang Y itu lagi bokeh-bokehnya sama kayak saya dulu. Dulu, saya nih, kalau cuma dapat 800.000, saya tinggal Bapak dan Ibu. Tapi, karena waktu itu lagi nggak punya duit, 800.000 aja bagi saya, puji Tuhan. Betul nggak Bapak dan Ibu ya? Nah, banyak orang yang bilang, Sil, cuma dapat 800.000 loh. Kerja keras dari pagi sampai malam, ngapain? Bapak dan Ibu tahu nggak? Saya nggak goyah loh. Kenapa? Karena saya sudah lihat masa depan saya Bapak dan Ibu. Saya sudah lihat ini bakal gede, ini bakal gede. Jadi pada saat itu mau ada orang mau ikut saya atau tidak, bagi saya jalan terus Bapak dan Ibu. Nah sekarang Bapak dan Ibu, 11 bulan dari saya serius menjalankannya, Bapak dan Ibu mau tahu nggak income saya berapa? Yang tebak 10 juta ada? 10 juta? 20 juta sebulan? Belum, baru 11 bulan. 30 juta sebulan? 40 juta sebulan? Apa sih ini orang-orang? Bapak dan Ibu, dari 2 orang, Bapak dan Ibu, menjadi 2.300 orang. Dari 800.000 Bapak dan Ibu, dalam 11 bulan, saya tidak menyombongkan diri, saya cuma mau kasih tahu Anda ini loh, masa depan teman-teman, dan teman-teman bisa lebih hebat daripada saya. Berapa? Ya. Income saya sebulan itu 56 juta Bapak dan Ibu. Ya. Ini kasih karunia Tuhan Bapak dan Ibu, ya. Tapi Bapak dan Ibu, saya mau bilang, saya aja nih yang bukan orang Bandung, yang cuma kenal 2 orang Bapak dan Ibu, bisa income-nya segini dalam 11 bulan. Yang orang Bandung, mana orang Bandung? Mana? Coba yang ngaku Bandung. Yang ngaku Bandung, ayo angkat tangan. Yang ngaku Bandung, masa sih nggak bisa lebih baik? Bapak dan Ibu, kita sudah duduk di tambang emas. Kalau mau kerja sekarang, kalau mau males-malesan nanti Bapak dan Ibu. Nggak punya duit tuh males, nggak enak. Tapi kalau kita sudah punya uang, sudah punya passive income Bapak dan Ibu, mau malas-malasan, Anda bisa nikmati bersama anak-anak dan orang-orang yang Anda kasihi. Atomi Indonesia, ayo bisa! Hello, my name is Esperanza. I'm Ana Lucia Silva. My name is Antoinette Jennings. My name is Berlin Shaw. And I'm here in Korea on the Success Tour. I definitely would encourage everyone to join the tour, be inspired, be motivated, and feel the warmth and from the Atomi family members. Hey, what's up everyone? Hope you're doing well. Glad to be back here in Korea. Had a wonderful time touring. If I saw you in London and if I saw you in Germany and all the other places that we were able to go this time, hello. It was a great time. I had fun.